kelompok 1. Saya bermerupakan Sekolah Kayu dan rekan saya Fani Cahaya. Kami di sini ingin menjelaskan materi yang terkait pembinaan disiplin dan perilaku anak. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu ada pengertian disiplin, yang dimana disiplin merupakan suatu perbuatan yang harus ditanamkan sejak usia dini. Secara umum, disiplin merupakan perilaku dalam mematuhi sebuah aturan sebagai tantangan dan merupakan suatu sifat kepatuhan untuk bersedia melakukan perintah dari atasan. Perhatian yang sistematis, bersedia dan terarah terhadap pelaksanaan tugas yang diteskan. Jadi, esensi dari disiplin itu sendiri adalah suatu sifat pengendalian perilaku tiap individu yang dapat mengatur nafsu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya disiplin, bukan secara spontan bisa dimiliki setiap individu, akan tetapi harus ada upaya kebiasaan dalam setiap kehidupan dari individu itu sendiri. Selanjutnya, pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. Nah, sifat disiplin tidak akan muncul ketika tidak ada upaya pembiasaan. Adapun penanaman disiplin itu memang sangat sesuai ketika anak sedang berada di usia sekolah dasar. Pentingnya penanaman sejak dini merupakan upaya dari pelatihan agar nantinya setelah sudah remaja atau dewasa, mereka sudah terbiasa dengan sifat atau sikap disiplin. Hal ini penting karena disiplinlah yang akan mengantarkan anak nantinya ke dalam kesuksesan. Yang paling penting dari suatu bangsa bukan dilihat dari kesejahteraan ekonomi, kejeniusan teknologinya, atau militernya. Akan tetapi, ukuran yang paling penting dari sebuah bangsa adalah dilihat dari karakter atau moralitas masyarakatnya. Nah, jadi di sini suatu sikap disiplin merupakan sikap yang sangat penting bagi kehidupan manusia, khususnya untuk anak yang masih dalam usia dini. Jadi, penanaman karakter ini harus ditanamkan pada anak sedini mungkin, karena nantinya perilaku inilah yang dapat mengantarkan anak tersebut, entah anak tersebut nantinya hidup bagaimana. Jadi, dengan hanya disiplin, otomatis akan mempengaruhi cara anak tersebut berpikir dan berbuat. Dengan adanya disiplin, maka anak terbiasa hidup secara teratur, dan hal ini akan membawa hidupnya dalam kesuksesan nantinya. Terdapat 3 macam teknik yang terkenal dalam pembinaan disiplin, yaitu yang pertama ada teknik otoriter, teknik permisif, yang ketiga itu teknik demokratis. Nah, yang pertama ada teknik otoriter, yang dimana otoriter ini adalah teknik disiplin yang ditegakkan secara kaku. Penerapan hukum yang akan bertujuan untuk memperkuat kepatuhan anak akan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi, jika anak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah disepakati, maka akan diberikan hukuman. Dalam penerapan ini, hanya sedikit saja atau bahkan tidak ada sama sekali penguatan positif seperti senyuman, pujian, dan bila anak ketika melakukan sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua itu ada teknik permisif. Dalam teknik ini, lawan dari teknik observasi, yaitu seorang guru akan memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan perilakunya. Pada teknik ini, jika guru campur tangan secara berlebihan, maka akan dianggap lebih hambatan bagi anak dalam menentukan segala tindakannya dalam berperilaku. Kemudian, serta pengetahuan ini dapat membuat mereka bingung untuk berperilaku mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Hal ini mengakibatkan anak tumbuh dengan rasa cemas dan takut yang berlebihan. Begitupun dengan sebaliknya, anak akan menjadi agresif karena kurangnya pengawasan yang diberikan guru pada anak-anak. Akan merasa tidak takut dan melakukan tindakan yang berdasarkan kemauannya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah teknik demokratis, yaitu penerapan teknik ini menekankan pada pemberian kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Dasar dari pemikiran teknik ini adalah mengembangkan tingkah laku sehingga anak mampu melakukan hal yang benar tanpa harus diawasi dengan ketat. Nah, dalam penerapan ini, anak berhak untuk mengeluarkan pendapatnya, usulnya, dan begitu juga inisiatifnya. Namun, tetap dalam penentuan keputusan yang dibantu oleh guru. Kemudian, maka dari itu guru sering memberikan penjelasan diskusi dan mengemukakan alasan dalam mengajarkan anak untuk berperilaku. Teknik disiplin
demokratis ini dapat mengembangkan kendali pada diri seorang anak sehingga membuat anak tersebut merasa puas, dan biasanya anak akan menjadi seseorang yang dapat bekerja sama, mandiri, percaya diri, dan kreatif, dan juga ramah. Nah, dari ketiga teknik tersebut, terdapat beberapa kekurangan maupun kelebihan dari masing-masing teknik tersebut. Tidak ada teknik yang lebih baik maupun lebih buruk dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Namun, banyak orang yang cenderung berpendapat bahwa dalam menanamkan disiplin pada anak itu akan menggunakan teknik demokratis karena menurutnya yang terbaik. Dengan alasan yang pertama itu, anak lebih mudah diajak berbincang, bertukar pikiran, dan berargumentasi. Kemudian yang kedua itu, norma kedisiplinan yang dapat dikaji ulang. Yang ketiga itu, tidak ada hukuman. Dan yang keempat, dapat membina penyesuaian pribadi dan sosial yang baik. Dan yang terakhir itu, mengajarkan orang atau siswa tersebut untuk bekerja sama, mengendalikan diri dengan tenang, dan bersikap ramah pada orang lain. Nah, kemudian penerapan disiplin kelas. Dalam pembinaan perilaku pada anak DMI dilakukan dengan pembiasaan perilaku baik di program maupun secara spontan dan dilakukan mulai sebelum kegiatan berlangsung dan sampai akhir pembelajaran. Dengan kata lain, penerapan disiplin kelas harus dilakukan oleh guru sebelum memulai pembelajaran. Dalam kegiatan ini, pembelajaran atau kegiatan istirahat, makan, bermain, dan ketika sesudah pembelajaran juga. Pada pembiasan ini yang dapat dilakukan oleh guru dan peserta didik ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, yaitu ketika mengucapkan salam, diharapkan anak berperilaku baik dengan sopan, santun, menunjukkan reaksi dan emosi yang wajar, berani dan juga mempunyai rasa yang ingin tahu dan besar, menghormati orang lain, dan menciptakan suasana keakraban, dan juga melatih keberanian dan mengembangkan sosialisasinya. Kemudian yang kedua ada berdoa. Sebelum dan sesudah kegiatan, pada kegiatan ini, guru mengharapkan siswa dapat melakukan pusat perhatiannya yang tertuju dalam jangka waktu tertentu, berarti untuk selalu tertib, patuh pada peraturan, berani dan punya rasa ingin tahu yang besar, ketika tertib dan tenang, ketika berdoa, mematuhi peraturan yang ada. Kemudian yang ketiga ada dalam kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan ini, diharapkan siswa dapat berperilaku rapi dalam bertindak maupun berpakaian dan bekerja. Berarti untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan, berani untuk mempunyai rasa ingin tahu yang besar, puas atas prestasi. Yang keempat ialah waktu istirahat atau makan atau ketika bermain. Dalam waktu ini, diharapkan siswa dapat melakukan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, tolong menolong, sesama rapi dalam tindakan dapat menguruskan diri sendiri, dapat membedakan mana milik diri sendiri dan milik orang lain, mengucapkan kata-kata yang baik, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak merebut mainan. Kemudian juga menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum makan atau dan dapat juga makan sendiri, menjaga keamanan diri, dan masih banyak lainnya. Kemudian, dan yang terakhir, waktu pembelajaran berakhir. Pada waktu ini diharapkan anak dapat berperilaku sebagai memberikan hormat kepada guru ketika hendak meninggalkan kelas, berdoa setelah selesai kegiatan pembelajaran. Meneliti tempat duduk agar tidak ada barang yang tertinggal. Nah, selanjutnya ada penerapan hukum dan hadiah. Yang pertama yaitu pengertian hadiah. Nah, pasti sudah tidak asing kan dengan kata hadiah? Jadi, hadiah merupakan sesuatu yang sengaja diberikan kepada orang lain sebagai bentuk penghargaan atau kenang-kenangan. Hadiah dapat berbentuk apa saja, tergantung keinginan dari sang pemberi hadiah. Bisa berupa alat tulis, perlengkapan sekolah, makanan, atau kata-kata pujian seperti hebat sekali, bagus sekali, dan lain sebagainya. Fungsi utama hadiah adalah sebagai alat untuk mendapatkan umpan balik dari siswa. Nah, fungsi ini akan terasa jika penggunaannya dilakukan dengan cara yang tepat. Terlalu sering memberikan hadiah juga tidak baik, karena dia khawatir anak menjadi kecanduan dan mereka akan berpikir bahwa jika giat belajar, maka akan mendapatkan imbalan dari guru.
Dan ketika guru tidak menyiapkan hadiah, siswa akan malas belajar. Karena itu, sebaiknya guru tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada siswa bahwa mereka akan ada hadiah sebelum mereka menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, guru dapat memberikan hadiah secara tiba-tiba atau spontanitas kepada siswa. Dengan cara itu, mereka akan bangga karena hasil kerjanya dihargai. Pemberian hadiah secara tiba-tiba juga dapat menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk selalu bersaing dalam belajar. Selanjutnya yaitu fungsi hadiah. Jadi, selain memiliki fungsi utama, hadiah juga memiliki fungsi yang lainnya, seperti yang pertama mempunyai nilai didik. Kemudian yang kedua sebagai peningkatan motivasi untuk mengulangi perilaku yang disetujui secara sosial. Dan yang terakhir yaitu memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial, dan jika tidak ada hadiah maka akan melemahkan keinginan untuk mengulangi perilaku tersebut. Selanjutnya yaitu pokok hadiah yang baik. Yang pertama, hadiah harus diberikan secara langsung setelah perilaku yang dikehendaki terjadi. Jangan sekali-sekali memberikan hadiah sebelum siswa membuat apapun. Yang kedua yaitu hadiah hendaknya disesuaikan dengan keadaan yang menunjukkan keistimewaan prestasi. Dan yang ketiga yaitu hadiah yang diberikan sebaiknya berhubungan dengan prestasi yang dicapai oleh siswa. Dan yang keempat yaitu bentuk hadiah harus bervariasi. Dan yang terakhir, ketika memberikan hadiah, hendaknya disertai dengan penjelasan mengenai alasan mengapa yang bersangkutan memperoleh hadiah. Kemudian yang kedua yaitu pengertian hukuman. Hukuman adalah sanksi yang harus diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atas aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal ini hukum tidak diartikan sebagai hukuman penjara, hukuman mati, dan hukuman potong tangan. Tetapi yang dimaksud adalah hukuman yang bersifat mendidik. Kesalahan siswa yang melanggar aturan dapat diberikan hukuman seperti menyapu lantai, membersihkan kamar mandi, mencatat materi yang tinggal, dan memberikan hukuman yang lainnya bersifat mendidik. Kemudian yaitu fungsi hukuman. Yang pertama, berfungsi untuk menghalangi. Jadi, hukuman dapat menghalangi pengulangan tindakan yang dinilai salah. Jika anaknya menyadari bahwa melakukan tindakan yang salah akan dihukum, maka anak akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan tersebut karena teringat dengan hukuman yang pernah dirasakannya di masa lampau. Yang kedua, bersifat mendidik. Sebelum anak memahami sebuah peraturan, mereka dapat belajar bahwa ada tindakan yang benar dan juga tindakan yang salah. Jika melakukan tindakan yang benar, maka tidak akan mendapatkan hukuman. Dan jika melakukan tindakan yang salah, maka akan mendapatkan hukuman. Dan yang terakhir yaitu berfungsi untuk memotivasi agar menghindari perilaku yang salah. Selanjutnya yaitu pokok-pokok hukuman yang baik. Yang pertama, hukuman harus disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman yang harus dilakukan secara konsisten, sehingga anak mengetahui bahwa kapan saja sebuah peraturan itu dilanggar, maka akan terdapat hukuman yang menanti. Kemudian ada yang ketiga, yaitu hukuman tidak boleh membuat anak merasa terhina, sehingga dapat menimbulkan rasa permusuhan. Dan yang terakhir yaitu hukuman harus mengarahkan ke pembentukan hati nurani untuk menjamin pengendalian di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu tujuan pemberian hadiah dan pemberian hukuman. Yang pertama, menumbuhkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, memotivasi siswa ke arah pribadi yang berdisiplin dan taat terhadap kewajibannya. Yang ketiga, menghilangkan persaingan yang tidak sehat antara teman sekelasnya. Yang keempat, menghilangkan rasa malas yang ada pada dirinya. Yang kelima, untuk pasangan peserta didik agar haus terhadap ilmu sehingga dapat meningkatkan usaha belajarnya. Yang keenam, untuk menanamkan rasa kasih sayang terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketujuh, mencegah siswa agar tidak jatuh ke arah yang tidak baik. Yang kedelapan, agar berketuh hatinya untuk belajar secara sungguh-sungguh. Dan terakhir, yaitu untuk memperbaiki watak dan kepribadian peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.